Jadi penting untuk kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kasat mata, bukan mengandalkan pikiran manusia yang terbatas, bukan mengandalkan hati kita yang ingin mengejar ambisi, tapi mengandalkan kemampuannya Tuhan. Maka kita pasti akan dapatkan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita bisa pikirkan, kerjakan. Jadi mengapa kita perlu bayar harga? Agar mendapatkan yang terbaik, bukan mendapatkan yang kurang baik. Yang ketiga, mengapa kita perlu bayar harga? Mendapatkan yang terbaik. Kalau Anda ingin mendapatkan the best, Anda perlu bayar harga. Orang yang tidak mau bayar harga, yang tidak pernah dapatkan yang terbaik. Apapun itu, produk terbaik, makanan terbaik, rumah terbaik, fasilitas terbaik, pasangan hidup terbaik, gaya hidup, hingga jalan hidup yang terbaik. Tidak ada seorang pun di dunia ini menginginkan yang kurang baik. Tapi ironis ya, walaupun manusia sudah tahu untuk mendapat yang terbaik dengan mengandalkan Tuhan, tetapi tetap saja mereka selalu memakai kekuatannya sendiri. Sebagai akibatnya mereka mengalami penyesalan yang begitu besar karena salah mengambil sebuah keputusan, salah memilih pasangan, salah mengambil pekerjaan, salah mengambil pelayanan. Kalau kita mau dapat yang terbaik, kita harus mengejar kehendak Tuhan. Kita harus berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bersama dengan orang-orang yang tepat. Jangan sampai kita berada di tempat yang tepat dengan tujuan yang salah. Wow, it doesn't work. Makanya orang-orang yang mengejar Tuhan selalu mendapatkan the best. Tapi orang-orang yang tidak mengejar Tuhan selalu mendapatkan second best. Berapa banyak saudara ingin mendapatkan yang terbaik? Angkat tangan, ayo kejar Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Seperti istri saya, dia awalnya hanya ngurus anak-anak, dia lepasin pelayanan, jadi ibu rumah tangga. Lalu kemudian dia berdoa, Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidup saya? Dan Tuhan katakan, aku memanggil kamu untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan. Dan hari ini, istri saya dikenal sebagai seorang wanita yang memperhatikan orang-orang terpinggirkan. Wow, Mazmur pasal 16 ayat 5 dan 6. Dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya dikatakan, Tuhan, engkau saja yang kumiliki, kata Daud. Engkau memberi segala yang kuperlukan. Nasibku ada di tanganmu. Sungguh indah pemberianmu bagiku. Sangat menyenangkan hati. Wow, ternyata ini rahasia Daud. Kenapa selalu dapat yang terbaik dari Tuhan? Karena dia mau bayar harga, mencari, mengutamakan Tuhan. Daud berkata, engkau saja yang kumiliki. Dia tidak ingin memiliki tenaran, Daud tidak ingin memiliki takhta, Daud tidak ingin memiliki harta, tapi Daud hanya ingin memiliki Tuhan saja. Karena Daud dapatkan Tuhan, maka Daud mendapatkan segala-galanya. Tuhan adalah sumber. Ketika kita punya sumber, maka apapun yang kita miliki tidak akan pernah ada habisnya. Diambil orang, diberantas orang, disabotase orang, akan ada lagi. Kita coba kasih kepada orang lain, diberi lagi sama Tuhan. Itu sebabnya tolong dianalisa. Waktu Anda bangun pagi, yang Anda cari dulu itu HP atau Tuhanmu. Tolong dianalisa sepanjang hari Anda melakukan aktivitas, apakah Anda melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ingat Tuhan atau tidak, atau mengejar ambisimu saja. Tolong dianalisa. Waktu Anda mau tidur, yang terakhir kali Anda lihat media sosialmu atau Tuhanmu dulu. Wow, kalau Anda cari Tuhan, utamakan Tuhan, andalkan Tuhan, tidak mungkin Anda dapat yang buruk. Tuhan akan mengubah segala sesuatu menjadi baik. Bedanya Lot sama Abraham, Lot mengandalkan kekuatan sendiri, sedangkan Abraham mengandalkan Tuhan. Ketika Lot dan Abraham tinggal bersama-sama, Lot sering kali melukai pegawainya Abraham, dan sering kali juga buat curang sama ternak milik Abraham. Lalu Abraham berkata sama Lot, sudah tidak baik kita tinggal bersama-sama lagi, karena tempat ini terlalu sempit, dan lagi pegawaimu sering kali menganiaya pegawaiku. Lalu Abraham berkata kepada Lot, baiklah kita berpisah mulai hari ini, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Lalu Abraham kasih pilihan pertama kepada Lot, ponakannya yang lebih muda. Pilihan pertama biasanya selalu menjadi pilihan yang terbaik. Betul? Kalau kita pergi ke pasar, cari ikan, pasti kita cari ikan yang paling segar, cari ikan yang paling bagus, baru yang berikutnya yang kurang bagus. Nah, pilihan pertama itu adalah pilihan terbaik. Yang menarik, Abraham memberi kesempatan ponakan yang lebih muda untuk memilih dulu. Harusnya ponakan ini tahu diri. Aku sudah dikasih berkat sama angkelku, aku sudah banyak ternak, aku gak layak ambil dulu pilihan ini. Aku serahkan kembali kepada uncle, kepada Abraham untuk memilih lebih dulu. Tapi Lot tidak. Lot tidak tanya Tuhan dulu, tidak punya hati memberi.
Dia begitu greedy ketika dia lihat kota Sodom dan Gomora yang sangat baik pada pandangannya. Langsung Lot memilih untuk pergi ke Sodom dan Gomora dan meninggalkan Abraham. Yang akhirnya kita tahu Lot menderita, kehilangan banyak harta benda, dan bahkan istrinya pun mati jadi tiang garam. Berbeda dengan Abraham. Walaupun Abraham mendapatkan yang kurang baik, itu daerah padang gurun karena dia sudah beri kesempatan ponakannya pilih dulu. Namun ketika dia pergi ke arah padang gurun, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, sejauh matamu memandang, aku akan jadikan tanah ini menjadi tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan benar sampai hari ini, tanah perjanjian menjadi tanah yang berlimpah susu dan madu. Susunya dari sapi dan madunya dari korma. Jadi penting untuk kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kasat mata, bukan mengandalkan pikiran manusia yang terbatas, bukan mengandalkan hati kita yang ingin mengejar ambisi, tapi mengandalkan kemampuannya Tuhan. Maka kita pasti akan dapatkan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita bisa pikirkan, kerjakan. Jadi mengapa kita perlu bayar harga? Agar mendapatkan yang terbaik, bukan mendapatkan yang kurang baik. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.